Diduga kuat moge bernilai miliaran rupiah ini merupakan barang bukti hasil operasi tangkap tangan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer terkait kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 terhadap sejumlah perusahaan. Saat ini teman-teman masih berproses, jadi kita sama-sama menunggu ya. Dan apabila nanti terbukti, maka akan secepatnya dilakukan. Pemirsa, dari OTT Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer, KPK menyita 2 unit sepeda motor gede mewah Ducati. Ya, 2 moge ini ditafsir seharga 1,3 miliar dan 1,9 miliar rupiah yang diduga kuat barang sitaan OTT Wamenaker Ebenezer. Mobil pick-up yang memasuki Komisi Pemberantasan Korupsi di Kuningan, Jakarta Selatan ini membawa 2 unit sepeda motor gede mewah berwarna merah. Moge merek Ducati, yakni Ducati tipe Street Fighter seharga 1,9 miliar rupiah dan Ducati Multistrada seharga 1,3 miliar rupiah ini dibawa tim penyidik menuju Gedung Merah Putih KPK. Diduga kuat moge bernilai miliaran rupiah ini merupakan barang bukti hasil operasi tangkap tangan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer terkait kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 terhadap sejumlah perusahaan. KPK juga telah menyita sejumlah barang mewah termasuk puluhan mobil dan uang tunai dalam jumlah besar. Kasus ini terkait dugaan praktik pemerasan terhadap sejumlah perusahaan yang mengurus sertifikat K3. Wamenaker Noel yang merupakan pejabat aktif Kabinet Merah Putih ditangkap bersama 10 orang lainnya dan kini sedang menjalani pemeriksaan intensif. KPK memiliki waktu 1 kali 24 jam untuk menentukan status hukum Wamenaker Ebenezer. Sementara itu menurut data LHKPN, total harta Noel melonjak dari 4,8 miliar rupiah menjadi 17,6 miliar rupiah dalam waktu kurang dari 3 tahun. Termasuk di dalamnya sederetan mobil mewah seperti Land Cruiser 300, Pajero, dan Toyota Fortuner. Dari Jakarta, Camar Haenda, Laksana, Iriansyah Wahyudi, IDX Channel. Sementara itu pemirsa, Menteri Ketenagakerjaan Yasirli mendukung penuh langkah KPK untuk membongkar dan mengusut tuntas kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Ya, Yasirli menyerahkan sepenuhnya proses hukum yang melibatkan wakilnya di instansi kementeriannya. Saya prihatin dan menyayangkan peristiwa dugaan tindak pidana korupsi yang saat ini sedang diproses oleh KPK. Saya menghormati proses hukum yang sedang dijalankan oleh KPK dan mendukung berbagai langkah KPK dalam melakukan penindakan pelaku korupsi. Bagi saya dan keluarga besar Kementerian Ketenagakerjaan, ini adalah pukulan yang berat, terlebih sejak saya dilantik menjadi Menteri Ketenagakerjaan atau dalam 10 bulan terakhir, saya sedang melakukan banyak pembenahan dan penataan khususnya terkait dengan integritas, profesionalisme, dan perbaikan layanan. Sejalan dengan arahan Presiden bahwa tidak ada toleransi atas perilaku koruptif, maka saya sudah meminta pejabat beserta jajaran di Kemenaker untuk menandatangani fakta integritas dan siap dicopot apabila melakukan. Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer dan 10 orang dalam operasi tangkap tangan. Juru bicara KPK Budi Setio mengungkapkan OTT dilakukan di wilayah Jakarta dan hingga saat ini pemeriksaan masih terus dilakukan. KPK mengungkapkan operasi tangkap Wamenaker Immanuel Ebenezer terkait dengan pemerasan atas sejumlah perusahaan untuk pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. KPK juga telah melakukan penyegelan di salah satu ruangan di Kementerian Ketenagakerjaan serta menyita 2 motor gede Ducati seharga 1,9 miliar dan 1,3 miliar rupiah usai OTT tersebut. Benar ya, terkait
informasi tersebut ada kegiatan di lapangan. Saat ini teman-teman masih berproses. Jadi kita sama-sama menunggu ya. Kami pasti akan update ya. Kegiatan ini terkait dengan perkara apa, pihak-pihak siapa saja yang diamankan, tentu nanti kami akan update ke teman-teman. Jadi kita tunggu dulu. Ya nanti kami. Sementara itu, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer sebagai anggota Kabinet Merah Putih terancam dicopot karena terjerat OTT KPK atas dugaan aksi pemerasan yang dilakukan terhadap sejumlah perusahaan. Di mana pihak Istana Presiden bereaksi, posisi Wakil Menteri Ketenagakerjaan akan diganti bila terbukti melakukan pemerasan. Tentu sebagaimana yang berkali-kali diingatkan oleh Bapak Presiden kepada kita semua bahwa kita perlu untuk terus berhati-hati. Semangat kita adalah semangat untuk tidak menyalahgunakan amanah yang diberikan kepada kita semua, dan oleh karena itulah kami menyatakan keprihatinan yang mendalam. Akan tetapi Bapak Presiden sudah mendapatkan laporan dan beliau menyampaikan bahwa itu ranah hukum. Beliau menghormati proses di KPK dan dipersilahkan untuk proses hukum itu dijalankan sebagaimana mestinya. Dan apabila nanti terbukti, maka akan secepatnya dilakukan. Dan Vina, sebelum kita mengakhiri kebersamaan kali ini, kita akan coba update pergerakan indeks harga saham gabungan pasca dibuka di 30 menit yang lalu, di mana indeks harga saham gabungan berbalik melemah di 0,20% di level 7.875.168. Indeks harga saham gabungan cenderung bergerak fluktuasi karena sempat ke 7.900-an dan saat ini kembali melemah ke level 7.879. Ya, sementara dari top gainers pemirsa ada WIRG mengalami kenaikan 20,21%. Ada koin, BWPT, Data, Humi, ITMA, Film, PRIM, dan MTEK. Sementara dari top seluruh pemirsa atau saham-saham yang mengalami penurunan terdalam ada DSSA yang mengalami penurunan 2,12%, ada BUFA, SGRO, KBLF, Gula, KLBF, MBMA, dan MDLA. Sementara dari sektoral pemirsa ada teknologi yang memimpin kenaikan di 1,36%, sementara untuk kesehatan mengalami penurunan 0,37%. Ya, updatean pergerakan indeks harga saham gabungan, gainer seluruh dan sektoral dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda, terutama dalam menghadapi perdagangan di hari ini.